Halo, saya Jessica Melana Boru Manalu, NIM C1B0137, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas. Simak videonya ya. Probabilitas didefinisikan. Probability is a measure of a likelihood of the occurrence of random event. Mendel and Reinmuth 1982. Yang artinya, probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Ada 3 kata kunci yang harus diketahui dalam mempelajari probabilitas: eksperimen, hasil, dan peristiwa. Ketiga hal tersebut sering kita dengar, tetapi dalam ilmu statistik, ketiga hal tersebut mempunyai arti yang lebih spesifik. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan dengan menanyakan kepada 500 orang mahasiswa apakah mereka akan membeli komputer Acer jenis baru atau tidak. Dari eksperimen ini didapat beberapa kemungkinan hasil. Misalnya, sebanyak 250 orang akan membeli dan sisanya tidak akan membeli. Kemungkinan yang lain, ada 310 orang yang akan membeli, sedangkan sisanya tidak akan membeli. Contoh lain dari eksperimen adalah pelemparan sebuah koin. Hasil outcome dari pelemparan sebuah koin tersebut adalah muka atau belakang. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian. Atau probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal, seperti 0,50, 0,25, atau 0,70. Atau bisa saja dengan bilangan pecahan seperti 5/10, 25/100, atau 70/100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke angka 0, semakin kecil kemungkinan suatu kejadian itu akan terjadi. Dan sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, semakin besar peluang suatu kejadian itu akan terjadi. Manfaat mempelajari probabilitas ialah membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang tepat, mengurangi ketidakpastian karena ketidaklengkapan informasi, dan meramalkan kejadian yang mungkin akan terjadi. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan yang bersifat objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Perhitungan probabilitas secara klasik didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul, yang dalam praktiknya ini sulit untuk dilaksanakan. Dari soal, N sama dengan 100 dan X sama dengan 25. Persepsi sebanyak X cara dari seluruh N cara. Memakai rumus jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan, X per N, sama dengan 25/100, sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi, besarnya probabilitas atau kemungkinan untuk memperoleh barang yang rusak adalah 25%. Pendekatan frekuensi relatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang tergantung pada beberapa banyak terjadinya peristiwa tersebut dari keseluruhan percobaan atau kegiatan. Artinya probabilitas suatu kejadian yang merupakan limit dari frekuensi relatif kejadian tersebut yang secara teoritis berlaku untuk nilai N yang besar sekali. Misalnya merupakan suatu eksperimen atau penelitian dengan sampel yang besar. Hal itu dapat ditulis dengan rumus jumlah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dibagi jumlah observasi. Dari soal di atas dapat dihitung probabilitas suatu kejadian sama dengan 300 dibagi 750 didapat hasil 0,4. Pendekatan yang bersifat subjektif didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka pernyataan probabilitas tersebut bersifat subjektif. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat yang dinyatakan dalam suatu nilai probabilitas. Beberapa aturan dasar probabilitas. Secara umum, beberapa kombinasi dari kejadian dalam sebuah eksperimen dapat dihitung probabilitasnya berdasarkan 2 aturan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kejadian saling meniadakan, mutually exclusive event, adalah kejadian di mana ketika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian yang kedua tak akan terjadi. Ini merupakan kejadian yang saling meniadakan. Contohnya, jika A telah terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi. Contoh lainnya, dalam pelemparan sebuah dadu, muncul mata dadu 2 dan 3 tidak bisa terjadi secara bersamaan, sehingga munculnya mata dadu 2 akan meniadakan munculnya mata dadu yang lain. Jika dua kejadian A dan B saling meniadakan atau saling lepas, aturan penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas terjadinya A atau B sama dengan penjumlahan dari masing-masing nilai probabilitasnya, dan dinyatakan dengan rumus P peluang A atau B sama dengan P A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk 3 kejadian yang saling meniadakan, dinyatakan A, B, C. P peluang A, B, atau C sama dengan peluang
A gabungan B gabungan C sama dengan P A PB tambah PC. Jika dua kejadian saling berinteraksi, beririsan, probabilitasnya disebut sebagai probabilitas bersama, joint probability, dengan P, A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A dan B. Aturan perkalian. Dalam konsep probabilitas, aturan perkalian diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya. Ada dua jenis kejadian dalam hal ini, yaitu kejadian tak bebas, dependent event, dan kejadian bebas, independent event. Kejadian tak bebas atau bersyarat merupakan probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi sebelumnya. Beberapa prinsip menghitung, yang pertama ada faktorial, kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Perhitungan faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin ada dalam mengatur atau menyusun suatu urutan objek di dalam kelompok. Jika ada 3 objek, maka ada 3 cara menyusunnya, yaitu 3 kali 2 kali 1, sama dengan 6 cara. Contoh lain, jika ada 5 objek, maka ada 5 cara, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 120. Perhitungan permutasi digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan susunan satu kelompok objek. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, di mana P adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun, N adalah jumlah objeknya, R adalah jumlah objek dalam susunan, dan tanda seru sebagai tanda faktorial. Kombinasi digunakan untuk mengetahui cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya, susunan huruf AB sama dengan susunan huruf BA. Rumusnya NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.